Anak usia 10 sampai 11 tahun kok masih belum bisa lancar baca? Masih kesulitan saat membedakan huruf B dan D atau huruf Q dan P. Padahal kita sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan stimulus kepada ananda tercinta. Dimulai dari buku bacaan yang ringan hingga buku bacaan yang hard, yang isinya berisikan cerita yang panjang, beberapa paragraf. Contohnya seperti buku bacaan adab keseharian Rasulullah sehari-hari, atau mungkin tentang binatang, atau mungkin tentang alam semesta. Namun yang masih jadi pertanyaan dalam diri bunda, kenapa kok si kecil masih belum minat untuk membaca? Kenapa si kecil? Apakah belum ada tumbuh minat bacanya? Tapi tidak mungkin, soalnya dia udah berusia 11 tahun. Ini wajib diwaspadai oleh bunda-budi semuanya. Bisa jadi anak bunda mengidap disleksia. Nah, apa sih itu disleksia? Nah, jadi disleksia ini merupakan gangguan belajar yang bisa menghambat si kecil dalam proses membaca, menulis, bahkan berbicara. Nah, jadi si dalam otaknya itu dapat, saraf-saraf otaknya itu dapat menghambat anak dalam mengidentifikasi kata, atau mungkin huruf, angka, atau mungkin gambar, jalan, dan lain sebagainya. Nah, disleksia ini gak cuma mengidap kepada anak-anak loh bun, karena disleksia ini ternyata juga bisa mengidap kepada orang yang dewasa. Kenapa kok dewasa bisa disleksia? Itu karena pas waktu kecilnya si orang tua tersebut gak tahu bahwa ternyata aku tuh disleksia gitu, ya udah santuy we gitu. Namun ketika bunda menemukan beberapa ciri nih yang telah aku sampaikan tadi di awal video, bunda jangan buru-buru langsung ngecap, ngejustifikasi bahwa anak bunda itu mengidap disleksia. Bunda harus lebih jeli lagi, dan bunda harus lebih tabayun ke psikolog, psikiater atau psikolog, atau mungkin kalau masih usianya di bawah 8 tahun itu bunda bisa ke klinik tumbuh kembang anak. Bisa ditanyakan keluhan-keluhannya, entah itu beda huruf B sama D, P sama Q, atau mungkin kesulitan membaca, atau mungkin dianya kayak gak minat gitu dalam belajar di sekolah, nilainya kelihatan merosot banget, sama ada beberapa aspek lainnya dari tutor atau guru di sekolah bunda yang menyampaikan keluhan kepada bunda bahwa kenapa anak bunda ini tuh bacanya tuh masih belum lancar gitu, padahal kami sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk ananda. Khawatir boleh, tapi kalau misalnya over juga gak baik loh bun. Soalnya kalau misalkan kita overthinking, oh baru usia 3 tahun misalkan dia masih belum bisa baca, kita langsung over gitu ya. Ah, apakah anak aku disleksia? Kok dia masih belum bisa nulis B sama D, atau belum bisa nyebutin P sama Q, masih suka keliru, atau mungkin dia udah gak mau baca, gak mau nulis gitu usia 3 tahun. Nah, itu bukan disleksia ya bunda, itu memang wajar kalau misalkan di usianya segitu, usia 3 sampai 5, atau mungkin paling batas yang masih belum bisa baca lancar itu 7 tahun lah. Itu masih dalam tahap wajar ya bunda ya. Jangan tahu langsung ngejustifikasi, langsung over gitu ya. Khawatirnya nanti kalau kita ngecap anak disleksia di usia yang sangat dini banget, khawatirnya kita memberikan penanganan yang tidak sesuai sama apa yang anak butuhkan. Kalau nyatanya anak kita itu A dan kita memberikan penanganannya B, kan itu malah wading banget ya bun ya, jadi gak mix and match gitu. Jadi khawatirnya nanti akan semakin memperburuk keadaan. Nah, jadi yang bagi mengidap disleksia sebenarnya dia tuh ngerasain bukan cuma huruf P sama Q yang kebalik, atau B sama D yang kebalik, tetapi dalam sistem otaknya tuh dia tuh berbentuk kubus gitu. Kalau misalnya ada tulisan, contohnya kita start gitu, START, start. Kalau kita kan kesini ya, nah start. Tapi kalau misalkan anak yang mengidap disleksia itu tulisannya muter gitu, jadi gak jelas gitu. Jadi dia tuh bingung, apalagi kalau misalkan dia public speakingnya kurang, atau listeningnya kurang, atau dia anak yang introvert, itu bener-bener akan berpengaruh sama kosakata yang dia denger atau dia ucapkan gitu kan. Jadi dia tuh nebak-nebak gitu, start itu tuh apakah bener-bener start, atau mungkin TARST, start, atau apa gitu, gak jelas. Nah, kalau misalnya kita udah fix nih, udah pancek gitu, dari dokter udah dikasih cap atau udah dikasih selebaran gitu pemberitahuan bahwa anak kita itu mengidap disleksia.
Nah, Bunda jangan terlalu worry. Siapa bilang anak disleksia itu gak bisa sukses? Dia bisa sukses kok, namun gaya belajarnya yang berbeda seperti orang-orang normal gitu. Contohnya Albert Einstein. Dia dikenal sebagai ilmuwan yang hebat, tetapi apakah Bunda tahu? Sebenarnya dia tuh mengidap disleksia loh, Bun. Dia tidak bisa mengingat nama bulan dalam 1 tahun. Kita kan mudah kan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai Desember. Kita bisa mengingat, tapi sebenarnya Albert Einstein itu tidak bisa mengingat. Nah, itu tuh disleksia, tapi dia ada keunggulan di matematik. Dia bisa menyelesaikan beberapa formula matematika yang cukup di luar nurul ya Bunda ya. Super duper good job banget. Kemudian kalau misalnya artis zaman sekarang, itu Bunda tahu kenal Deddy Corbuzier kan? Nah, Deddy Corbuzier juga sebenarnya itu mengidap disleksia. Nah, disleksia apa Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier itu disleksia, dia tidak bisa mengingat atau menghafal nama orang. Misalkan aku nih ketemu sama Deddy Corbuzier ya, amin. Nah, meskipun dia udah berkali-kali ketemu sama aku, tapi dia bakalan tetap gak akan inget nama aku gitu. Misalkan nama aku Yasqueen Rice gitu, dia akan sulit mengenali aku. Meskipun kita udah sering ketemu, tapi dia tetap harus dikasih tahu sama krunya bahwa nama gue itu Yasqueen Rice gitu ya Bunda. Jadi Bunda jangan perlu terlalu overthinking, jangan terlalu gimana ya, aduh gimana anak gue disleksia gitu, gue harus ngapain, gue khawatir masa depannya kayak gimana, gue takut dia gak sukses. Nah, Bunda jangan khawatir, mendingan Bunda lebih menggunakan energi worry Bunda itu yang berlebihan digunakan ke yang lebih positif lagi. Dengan cara apa? Bunda bisa mencek atau apa ya namanya, cek sedini mungkin gitu minat dan bakat anak Bunda ini. Nah, biasanya kalau misalnya anak yang disleksia itu cocoknya misalkan jadi aktor, seniman, atau aktris gitu ya, atau cooking gitu, seperti yang sekarang itu ada MasterChef Indonesia, dia juga jadi bakatnya di cooking. Kak Kistas ya, dia menunjukkan kemampuan dia meskipun dia disleksia, tapi dia bisa berkompetensi dengan orang-orang normal yang lainnya. Dia nekat berusaha untuk mengikuti MasterChef yang ke-11. Meskipun dia menjadi orang yang pertama dieliminasi, tapi dia berhasil lolos masuk ke MasterChef Indonesia tahap awal. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya parent gak perlu worry-worry banget. Parent cukup ngecek sedini mungkin minat dan bakat Ananda tercinta. Dengan cara itu, dengan kita tahu apa sih kelemahan kita gitu, apa sih kelemahan anak kita, maka kita harus ngarahin gitu loh, ngarahin anak kita supaya fokus di jalannya gitu, di minat dan bakatnya. Contohnya kan Kak Kistas ya, dia meskipun disleksia, dia bisa ke Amerika belajar bahasa Inggris, kemudian dia ngambil desain, terus keterima juga di ITB dengan ngambil jurusan desain. Itu kan anak disleksia itu cuma liatnya antara atas bawah, sisi kanan sisi kiri gitu ya, yang jelasnya gitu. Kalau misalkan yang tulisan-tulisan gitu kan muter gitu loh ya, jadi gak sama normal kayak orang-orang kita gitu, kayak anak-anak lain yang normal biasa. Nah, ada beberapa treatment yang bisa dilakukan bunda-budi di rumah saat kita tahu gitu bahwa anak kita itu mengidap disleksia. Bunda bisa nempelin kaca di depan rumah, kemudian siapin balok untuk dia jalan gitu ya. Kalau misalnya anak normal seperti kita itu, anak-anak kita, atau bukan anak kita ya, bukan berarti anak Bunda tidak seperti anak kita gitu ya, mohon maaf, tapi cobalah bikin satu balok gitu, sederhana, tapi ini bisa sangat berpengaruh untuk jadi disleksianya gak tambah parah atau bisa terapi gitu. Jalan di balok, kemudian ada kaca simpan di depan, kaca full body. Kalau biasanya kan lihatnya ke balok. Nah, tapi kalau midap yang disleksia itu, kita, anak kita atau siapa gitu yang mengidap disleksia ini, lihatnya disuruh ke kaca. Nah, maju tapi jangan lihat ke balok, lihatnya ke kaca. Dan mundur juga lihatnya ke kaca, jangan ke balok. Soalnya kan di disleksia itu mah jadi kebalik-kebalik gitu. Nah, jadi pesan aku untuk bunda-budi semuanya, jangan terlalu worry ya bunda-budi. Kalau misalkan anak kita ada beberapa ciri yang telah aku sebutkan dari video awal, pertengahan sampai akhir, yang ada ciri-ciri kayak disleksia gitu. Jangan terlalu buru-buru overthinking bahwa anak kita itu disleksia. Kita harus telah dulu, kita harus jeli, kita harus tabayun, datang ke psikolog, psikiater, atau ke tumbuh kembang anak untuk menanyakan perkembangan anak kita.
Nah, kalau misalkan anak kita bener nih ngidap disleksia, maka yang perlu kita lakukan cari titik kelebihannya. Misalkan anak kita itu lebihnya di melukis, berarti kita harus lebih bener-bener memodal gitu ya. Memodal kepada minat dan bakatnya ini, lebih difokusin, lebih diseriusin buat melukis. Burung Irian, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Thank you yang udah nonton videoku dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, apa yang aku share kali ini dapat membantu bunda-budi semuanya, atau mungkin dapat membantu kamu nih yang masih kebingungan kenapa sih gue belum bisa lancar baca meskipun gue udah usianya 11 tahun, atau mungkin SMP sampai SMA masih belum lancar baca. Semoga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye bye.